Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah semua yang selalu juara, yang selalu saya cintai dan Ustadz muliakan? Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustadz Damhori dalam pembelajaran tematik yang alhamdulillah hari ini kita sudah masuk kepada buku kita yang kedua, tema 2, yaitu judulnya Selalu Berhemat Energi, ya. Baiklah Ananda soli dan solihah semua, seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran kita laksanakan doa bersama untuk meminta kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kita, ya. Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Ananda soli dan solihah semua, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah selalu mudahkan setiap langkah kita untuk mempelajari hal-hal baru dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Baiklah Ananda soli dan solihah semua, kita hari ini akan masuk kepada subtema 1 pada tema 2, mohon maaf. Subtema 1 pada tema 2 pembelajaran 1, ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah seperti yang muncul, ya. Dapat kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah 3 macam kegiatan pembelajaran. Yaitu yang pertama nanti kita akan melakukan percobaan, ya. Kemudian yang kedua kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Kemudian yang terakhir kita akan mendiskusikan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Baiklah Ananda soli dan solihah semua, pada subtema 1 ini judulnya kita akan mempelajari tentang sumber energi, ya. Nah, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 nanti kita akan belajarnya tentang sumber energi. Ananda soli dan solihah semua, ya. Sebelum mengetahui apa itu sumber energi, ya, kita harus tahu dulu energi itu sendiri itu adalah apa, ya. Jadi energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha, ya. Sedangkan sumber energi itu adalah kemampuan, ya, jadi suatu benda yang dapat menghasilkan energi, ya. Jadi sumber energi itu adalah benda apapun yang dapat menghasilkan energi, ya. Jadi itu dinamakan sebagai sumber energi, ya. Baiklah Ananda soli dan solihah semua, kita langsung masuk kepada materi pembelajaran kita di pembelajaran 1 hari ini, ya. Nah, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi panas, ya. Sumber energi panas di bumi ini yang paling besar itu adalah berasal dari matahari, ya. Sebelumnya marilah kita lihat bersama gambar yang muncul berikut ini, ya. Nah, dari gambar yang muncul di sana dapat kita lihat bahwa ada aktivitas orang-orang di bawah sinar matahari, ya. Jadi di sana ada ibu, ada ayah, kemudian ada adik bayi, ya, yang melakukan aktivitas di bawah sinar matahari, ya. Nah, dari gambar yang muncul di sana, silahkan Ananda semua ceritakan melalui soal-soal yang ada di halaman 2 pada buku Ananda semua, ya. Yaitu satunya, apa yang diceritakan gambar tersebut?
Nah, dia menceritakan tentang apa? Aktivitas apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana, ya? Apa yang diceritakan dalam gambar tersebut. Kemudian, 2, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu, ya. Nah, nanti gambarnya dilihat, kemudian dilihat manfaat dari sinar matahari itu apa yang ada di sana, ya. Nah, ditulis pada jawaban nomor 2. Selanjutnya, pada nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari, ya? Nah, dari luar gambar tersebut, Ananda cari kegiatan, ya, yang berkaitan dengan pemanfaatan matahari bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya banyak, ya, seperti, ya, pabrik garam. Pabrik garam itu membutuhkan sinar matahari untuk menguapkan air laut, ya, dan nanti akhirnya dari air yang laut menguap, nanti garam-garam yang ada di laut itu mengendap, ya. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Kemudian masih banyak lagi, misalnya untuk menjemur ikan asin. Nah, itu juga pemanfaatan sinar matahari bagi kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian setelah Ananda semua menyelesaikan dari nomor 1, 2, dan 3, Ananda gabungkan jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3 menjadi sebuah kalimat yang baik, ya. Jadi digabungkan jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3 menjadi sebuah kalimat yang baik, ya. Berkaitan dengan pemanfaatan matahari sebagai sumber energi, ya. Baiklah Ananda soleh dan solehah semua, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, kira-kira sumber energi apa yang membuat bumi itu tetap menjadi hangat? Ya, untuk mengetahuinya, mari kita lakukan percobaan berikut, ya. Nah, untuk melakukan percobaannya, Ananda siapkan tisu, kertas, serta sapu tangan, ya. Jadi 3 benda itu silahkan Ananda siapkan, ya. Kemudian cara melakukan percobaannya adalah 1. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. 3. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Tuliskan pengamatan yang Ananda lakukan pada tabel pengamatan berikut ini, ya. Nah, silakan Ananda lihat, ya. Yang pertama tadi kan masing-masing 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Nah, itu dibuat 2 macam pengamatan. Yang satunya diletakkan di tepat di bawah sinar matahari, ya, di bawah sinar matahari. Kemudian yang kedua itu letakkan di tempat teduh. Kira-kira apa perbedaannya? Nah, dari sana nanti kita akan tahu sumber energi apa yang membuat bumi itu tetap menjadi hangat, ya. Kira-kira apa? Ya. Nah, begitu ya untuk materi yang mengenai percobaan yang kita lakukan, ya. Kemudian, apakah ada perbedaan, ya, antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan diletakkan di tempat teduh? Ya, nah silakan Ananda perhatikan sesuai apa yang Ananda lakukan dari percobaan yang tadi, ya. Kemudian berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, ya, yang Ananda tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu, ya. Silakan ditulis kesimpulannya mengenai pengaruh panas matahari pada percobaannya, ya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setelah itu buat laporan kegiatan percobaan yang Ananda lakukan, ya. Semangat. Selanjutnya mari kita lihat, ya, pada kisah Ali si biji energi, ya. Ali si biji energi. Nah, lihat, ya. Mari kita baca bersama-sama. Aku Ali si biji energi.
Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Iya, itulah teks bacaan kisah Ali si biji energi. Nah, kalau kita lihat di sana yang dimaksud itu adalah tumbuhan apa? Ya, jagung. Ya, itu yang dimaksud ya dari Ali si biji energi itu maksudnya adalah pohon jagung ya. Nah, sekarang tugas Ananda semua ya. Silahkan Ananda buat sebuah peta pikiran ya. Contohnya pada halaman 5 ya, buat sebuah peta pikiran tentang ya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup ya dalam bentuk peta pikiran. Nah, contohnya seperti peta pikiran kosongnya ada di halaman 5 pada buku Ananda semua. Kemudian ya sebagai referensi untuk Ananda semua ya, Ustadz sampaikan contoh peta pikiran yang baik itu bagaimana ya. Silakan Ananda perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, itu dia ya contoh dari peta pikiran tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari ya. Silakan Ananda lihat dan perhatikan apa saja manfaatnya. Di sana ada ya, ada yang di laut, kemudian ada yang di darat ya, kemudian ada yang di dekat sungai. Nah, itu silakan Ananda buat kurang lebih contohnya seperti itu. Buat sesuai dengan kreativitas Ananda Soli dan Solihah semua ya. Begitu. Ananda Soli dan Solihah semua, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia ya. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya ya. Amati gambar berikut ya dan sampaikan hasil pengamatanmu pada ya soal yang ada di nomor 1 dan nomor 2 ya. Silahkan perhatikan gambarnya. Kemudian lihat pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi ya? Nah, kalau orang mau jagung itu banyak. Nah, kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Hubungannya sama harganya bagaimana ya? Kalau permintaannya banyak, harganya bagaimana ya? Nah, begitu. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi ya? Nah, kalau seandainya orang mintanya banyak, berarti kita nyimpannya harus bagaimana? Stok kita harus bagaimana? Persediaan kita harus bagaimana? Ya, itu maksudnya. Jadi apa yang harus dilakukan agar permintaannya selalu terpenuhi? Ya, jadi ketika orang mau beli kita punya, orang mau beli kita punya. Nah, stoknya harus bagaimana ya? Itu maksudnya untuk halaman 6 ya. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, sekarang kita akan memasuki ya materi selanjutnya tentang sumber daya alam ya. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, kita di sini silakan lihat pada halaman 7 pada buku Ananda semua. Di sana ada teks bacaan ya. Silakan lihat teks bacaan berikut.
Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kita harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini, ya. Nah, ya, setelah memahami sumber daya alam, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 7 sampai halaman 8, nomor 1 sampai nomor 4, ya. Nah, nomor 1, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, dari teks yang sudah dibacakan tadi, ya, tuliskan 3 yang dapat diperbaharui dan 3 yang tidak dapat diperbaharui, ya. Begitu untuk nomor 1. Kemudian nomor 2-nya, berilah 3 contoh lain di luar teks, artinya yang tidak terdapat di dalam teks tadi, ya. 3 contoh untuk yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, ya, begitu. Kemudian untuk nomor 3-nya, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut, ya. Nah, berikan contohnya, misalnya pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contoh kegiatan ekonominya adalah bapak-bapak penjual sayur. Nah, ya, bapak-bapak penjual sayur, ya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuinya apa? Itu bahan bakar yang digunakan oleh bapak sayurnya, bapak tukang jual sayurnya. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharuinya apa? Itu adalah sayurannya itu sendiri yang dijual oleh bapaknya, ya. Itu contohnya. Ya, silakan Ananda cari contoh yang lain berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ingat, ya, kegiatan ekonomi artinya ada jual beli yang terjadi pada kegiatan itu. Seperti yang tadi Ustaz jelaskan, bapak-bapak tukang sayur, artinya bapak-bapaknya tukang sayur lagi jualan, artinya itu adalah kegiatan ekonomi, ya. Begitu. Kemudian nomor 4-nya, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari, ya? Silakan dijawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4, ya. Kemudian, ya,
penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Ya, gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Ingat ya, gambarlah penggunaan sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Artinya penggunaan sumber daya alam yang baik. Itu yang bagaimana yang patut dicontoh ya. Silahkan dibuat gambarnya pada halaman 8 ya. Sebagai contoh silahkan lihat gambar berikut ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam yang patut dicontoh ya. Nah, ya bisa Anda lihat pada gambar yang muncul ya. Baiklah Ananda Solih dan Solihah semua ya, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian ya, untuk kegiatan bersama orang tua ya, silakan diskusikan bersama orang tuamu tentang pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Kamu dapat melakukan pengamatan tentang pemanfaatan sumber energi matahari tersebut bersama orang tuamu. Kemudian tulis hasil diskusimu pada halaman 9 ya. Baiklah Ananda Solih dan Solihah semua yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Ananda Solih dan Solihah semua yang selalu juara itu dapat bermanfaat dan membantu Ananda selama kegiatan pembelajaran di rumah ya. Adapun untuk materi pembelajaran kita untuk esok hari pada pembelajaran kedua kita akan mempelajari tentang penaksiran bilangan cacah, hak dan kewajiban, tinggi rendah nada ya. Nah, itu untuk pengetahuan. Nanti keterampilannya kita juga akan mempelajari tentang olah suara, mengeneralisasi, kemudian mengkomunikasikan hasil ya. Itulah materi untuk pembelajaran kita pada pembelajaran 2 esok hari ya. Baiklah Ananda Solih dan Solihah semua, itulah yang dapat Ustaz sampaikan. Ingat, selama berada di rumah, pesan Ustaz tetap sama, yaitu jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Ketika keluar rumah, jangan lupa gunakan masker, sering-seringlah cuci tangan, jaga jarak ketika keluar rumah ya. Baiklah Ananda Solih dan Solihah semua yang selalu Ustaz muliakan, itulah yang dapat Ustaz sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.